Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo para pemirsa S2 TV. Hari ini bersama saya Intan Resika. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti kegiatan bedah buku, di mana buku yang akan dibedah adalah kedudukan klausul arbitrase dan kompetensi absolut dalam kepailitan. Buku ini ditulis langsung oleh narasumber yang akan membedah, yaitu adalah Profesor Dr. Rahayu Hartini, SH, MSc, MHum. Dan kegiatan ini berlangsung pada hari Rabu 11 September 2024, bertepatan di tempat UTC Dago Hotel Bandung. Seperti apa liputannya? Simak liputannya. Sabilulungan Institut gelar bedah buku dengan judul Kedudukan Klausul Arbitrase dan Kompetensi Absolut dalam Kepailitan. Acara ini digelar pada hari Rabu 11 September 2024. Turut mendukung kelancaran acara bedah buku yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI Bandung, Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia atau APDHI, dan Institut Arbiter Indonesia atau IARBI. Bedah buku ini langsung menghadirkan penulis sekaligus narasumber Profesor Dr. Rahayu Hartini, SH, MSc, MHum. Terima kasih yang mendorong saya untuk menulis buku yang hari ini dibedah tentang kedudukan klausul arbitrase dalam kepailitan, yakni berangkat dari adanya peraturan undang-undang, yakni Undang-Undang Arbitrase nomor 30 tahun 99 dan juga Undang-Undang Kepailitan nomor 37 tahun 2004, karena di sana menurut saya ada pasal yang justru isinya itu saling mengklaim bahwa ini kewenangannya. Di Undang-Undang Arbitrase pasal 3 junto pasal 11 dan juga pasal 10 ya Undang-Undang Arbitrase, yang poinnya jika ada perjanjian yang ada klausul arbitrase maka penyelesaiannya harus ke lembaga arbitrase. Tetapi di dalam Undang-Undang Kepailitan khususnya pasal 303 bahwa poinnya itu jika meskipun ada klausul arbitrase, maka ketika itu masalah kepailitan selama memenuhi syarat pasal 2 ayat 1 maka menjadi kewenangan pengadilan niaga. Nah, menurut saya dua hal ini kok saling tarik-menarik. Nah, sebenarnya ada apa? Hal itulah yang sebenarnya menjadi minat saya untuk mengkaji lebih jauh pasal yang ada di dalam kedua undang-undang tersebut. Acara yang terselenggara di UTC Dago Hotel Bandung ini dipandu oleh Profesor Dr. L. Alfi Sihombing, SH, MH, MM, yang menyampaikan bahwa bedah buku karya Profesor Dr. Rahayu ini menjadi sebuah ilmu baru bagi para kurator dan praktisi hukum. Pada prinsipnya bahwa buku ini bagus ya untuk para kurator, praktisi kayak kami ini sebagai kurator, dan kemudian pada mahasiswa juga itu perlu juga ya untuk menambah keilmuan. Nah, jadi setidak-tidaknya bahwa Prof. Rahayu ini sudah memberikan satu tambah ilmu lagi bagi para kurator arbitrase atau setidak-tidaknya bagi hakim niaga. Itu paling penting. Ya. Tentang kompetensi absolut itu yang paling penting, karena keraguan-keraguan para kurator jika ada aturan arbitrase di dalam satu perjanjian di mana didahulukan untuk pengajuan tentang PKPU mau kepailitan, itu yang keraguan-keraguan itu muncul. Dan sejauh ini kelihatannya sudah ada benang merah ya, benang merah di dalam buku ini dari para putusan-putusan pengadilan yang dimasukkan itu. Ada penetapan-penetapan, kemudian ada pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yang itulah nanti akan dikaji kalau untuk kurator itu, di mana pertimbangan itu apakah ada persesuaian dengan pertimbangan lain apa tidak. Gitu. Jadi setidaknya benang merah dari kompetensi absolut ini sudah ditemukan ya, dalam buku ini. Gitu. Peserta yang hadir nampak antusias mengikuti diskusi hangat yang berlangsung selama kegiatan bedah buku.
Mereka berharap kegiatan ini bisa terus berlangsung bahkan konsisten dilakukan setiap bulan. Alhamdulillah saya berkesempatan hadir sebagai aktivis, sebagai mahasiswa dalam kegiatan bedah buku tersebut yang memang sangat diapresiasi. Perlu sekali untuk dilakukan pembedahan ataupun pengkajian, apalagi kami sebagai ranah aktivis mahasiswa yang dimana kami sangat-sangat membutuhkan terobosan-terobosan ataupun imbus-imbusan ilmu yang memang akan dihadirkan khususnya dalam arbitrase dan kepailitan dalam sengketa-sengketa ataupun mungkin kebutuhan yang akan kita laksanakan ketika sudah lulus nanti, seperti itu. Kegiatan bedah buku hari ini bagi para praktisi, mahasiswa, dan khususnya bagi kami masyarakat umum dan kebetulan juga saya berprofesi sebagai advokat, ini sangat memberikan pencerahan bagi kami. Kenapa ini perlu diadakan dan sebisa mungkin intensitasnya harus ditingkatkan, karena wahana pembedahan buku, kemudian dengan tema-tema yang up to date, tema-tema yang kekinian, ini sangat bagus sekali untuk memperkaya hasanah pemahaman baik mahasiswa, masyarakat umum maupun para praktisi di bidang hukum. Sarannya untuk kedepannya bagaimana, Pak? Saran kedepannya khususnya untuk BANI diusahakan intensitasnya harus bisa sesering mungkin, barangkali dalam 1 bulan paling tidak ada 1 kali pembedahan buku, karena ini sangat-sangat bagus gitu. Dan kebetulan saya pun mendapatkan informasinya itu dari media TikToknya Prof. Alpis. Nah ini kalau bisa ya ada kegiatan-kegiatan bedah buku ini lebih dipublish lagi gitu, agar masyarakat umum, kemudian terutama anak-anak kita, adik-adik kita yang mahasiswa ini bisa mendapatkan informasi lebih banyak lagi gitu. Karena saya rasa ya itu informasi yang nyampe ke masyarakat umum itu masih sangat relatif terbatas. Itu yang harus lebih ditingkatkan lagi. Dalam kegiatan hari ini, alhamdulillah saya mengikuti dengan baik, dan alhamdulillah ada buku yang betul-betul saya selama ini saya pikirkan tentang kepailitan dikaitkan dengan klausula arbitrase. Nah kebetulan disertasi saya adalah tentang mengkritisi Undang-Undang 30 tahun 99 tentang arbitrase. Nah di hari ini di dalam ruangan ini ternyata juga dipersoalkan mengenai pasal 10 dan pasal 303. Nah saya berpikir tadi saya mengajukan suatu saran, karena selama ini belum muncul suatu azas yang mengatakan bahwa ada 2 hukum formil yang berbenturan, maka saya menyarankan kepada pemilik buku, penulis buku, yaitu Prof. Rahayu, saya menyarankan alangkah baiknya di dalam buku itu juga dicantumkan azas yang disebut dengan azas lex specialis specialitet. Kenapa saya katakan begitu? Karena ada undang-undang kepailitan itu menjadi suatu undang-undang spesialis sebetulnya, tetapi ada yang lebih spesialis yaitu Undang-Undang 399. Maka alangkah baiknya dan tepat menurut saya azas lex specialis specialitet dijadikan azas tunggal di dalam keberadaan Undang-Undang 3099, agar para hakim juga dapat mempedomani azas tersebut. Jadi di luaran sana tidak bermasalah. Maksud saya bermasalah apa? Banyak persoalan-persoalan yang kemudian setelah ada klausula arbitrase tapi diselesaikan melalui pengadilan. Nah, kalau ada lex spesialis, ada azas lex spesialis specialitet, maka hakim harus melek. Saya katakan melek apa? Melek azas. Artinya bahwa ada undang-undang yang spesial tetapi masih ada undang-undang yang lebih spesial, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Oleh karena itu saya menyarankan kepada penulis buku untuk dimasukkan ke dalam buku itu dan kemudian buku itu bisa di-share ke Mahkamah Agung. Itu pendapat saya. Sangat ditunggu. Ya, karena yang selama ini yang kita ada itu dari jurnal-jurnal yang kita dapatkan, tapi hanya dalam abstraknya saja, tidak spesifik membahas tentang bagaimana kewenangan absolut, ya, kewenangan absolut seorang pengadilan
Karena pengadilan itu ada pengadilan niaga, ada pengadilan negeri. Sementara arbitrase punya pengadilan tersendiri. Nah ini, jadi keraguan ini sekarang udah pecah ya, pecah telur lah dibilang, pecah telur ya, gitu ya. Kalau di dalam kurator itu pecah telur dibilangnya. Ya, harapan saya atau manfaatnya nih sebenarnya berlaku untuk semua orang, terutama para pebisnis. Ketika mau melakukan kegiatan bisnisnya, kalau tadi mengacu kepada undang-undang arbitrase, itu kan seharusnya ada perjanjian arbitrase, boleh dibuat di awal ataupun di akhir. Tapi terlebih ketika bicara tentang kepailitan, karena pilot ini pasti orang yang punya utang, tentunya juga orang yang punya banyak duit, berarti lagi-lagi pebisnis. Artinya apa? Manfaatnya nih bisa bermanfaat bagi semua pihak, terutama para pebisnis. Kalau di Indonesia, kalau ngomong kepailitan memang ke niaga, tapi kalau arbitrase berarti lembaga arbitrase. Tapi dua undang-undang kita ini masih belum sinkron menurut saya. Perlu adanya harmonisasi. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Yeni Nuraini dari Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia telah menghadiri acara bedah buku Prof Rahayu dan luar biasa bukunya. Ini buku betul-betul mantap untuk dijadikan referensi, terutama untuk pengadilan-pengadilan, baik itu pengadilan niaga dan juga arbitrase, sehingga memahami kompetensi absolut daripada pengadilan niaga dan daripada pengadilan arbitrase. Dari Bandung, Jawa Barat, Intan Resika, Wahyu melaporkan untuk S2 TV.